Halo, assalamualaikum para pojong CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal-soal SKB CPNS khususnya untuk formasi pengendali OPT. Yang kita pelajari di sini itu sesuai dengan materi kisi-kisi terbaru ya, yaitu tanaman perangkap OPT beserta dengan pembahasan lengkapnya ya. Namun sebelum lanjut, bagi kami yang baru menemukan video ini, ada baiknya untuk subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Ini merupakan pertanyaan mengenai istilah-istilah dalam pengendali OPT ya. Dan soal-soal seperti ini juga pasti keluar dalam ujian SKB CPNS nantinya ya. Berbagai jenis tumbuhan atau tanaman perangkap yang dapat mengundang dan menyediakan musuh alami seperti predator dan parasitoid sebagai mikrohabitatnya dengan harapan bisa mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT secara alami disebut titik-titik. A. Refugia, B. Kleistogami, C. Protocarnivora, D. Tanaman agraonema, atau E. Tanaman protogini. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian SKB CPNS nantinya ya. Ya, jawabannya adalah yang A, refugia. Kita bahas satu-satu ya. Kalau untuk option B, Kleistogami itu merupakan jenis lain dari mekanisme penyerbukan di mana penyerbukan dan pemupukan terjadi pada bunga atau kuncup bunga yang belum dibuka ya. Lalu untuk option C-nya, Protocarnivora itu merupakan tanaman yang menjebak atau membunuh serangga atau hewan lain tetapi tidak memiliki kemampuan untuk langsung mencerna atau menyerap nutrisi dari mangsanya ya. Lalu untuk tanaman protogini adalah tanaman yang apabila putik suatu bunga masak lebih dulu dari serbuk sarinya ya. Kalau untuk option D, tanaman aglaonema itu merupakan nama jenis tanaman hias ya. Paham ya? Jadi istilah-istilah seperti dalam soal ini pasti ada nanti keluar dalam soal SKB-nya. Jadi pelajarin aja lagi istilah-istilah yang ada di dalam dunia pertanian ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tanaman perangkap yang ditanam membentuk baris sejajar bergantian dengan tanaman utama disebut titik-titik. A. Trap crop, B. Intercrop, C. Perimeter crop, D. Rows intercrop, atau E. Perimeter trap crop. Ya, kita bahas ya. Ada dua tipe trap crop yang biasa digunakan pada tanaman budidaya. Trap crop itu tahu kan? Trap crop ini bahasa Inggris, itu artinya adalah tanaman perangkap ya. Kita lanjut lagi ke tipe trap cropnya ya. Itu yang pertama adalah rows intercrop, yaitu tanaman perangkap yang ditanam membentuk baris sejajar dengan tanaman utama ya. Lalu yang kedua, perimeter trap crop, yaitu tanaman perangkap yang ditanam mengelilingi tanaman inti. Jadi dia ini seperti dinding ya, yaitu seperti sebuah dinding. Jadi yang ditanyanya di sini adalah yang baris sejajar, berarti yang ini rows intercrop. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, rows intercrop ya. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Keuntungan menggunakan model perimeter trap cropping adalah titik-titik. A. Kurangnya penyemprotan pestisida dapat menghemat biaya produksi. B. Kurangnya penyemprotan pestisida mengurangi terjadinya resistensi hama. C. Kurangnya penyemprotan pestisida mendorong keselamatan lingkungan yang lebih tinggi. D. Sekali menanam perimeter trap cropping tidak perlu melakukan penyemprotan seluruh lahan dengan pestisida, atau E. Semua jawaban benar.
Perimeter trap cropping ini yang tadi ya, yaitu tanaman perangkap yang mengelilingi tanaman inti ya. Ya, kita bahas ya. Keuntungan menggunakan model perimeter trap cropping antara lain, itu yang pertama, sekali menanam perimeter trap cropping tidak perlu melakukan penyemprotan seluruh lahan dengan pestisida. Jadi ini sesuai dengan option D. Lalu yang nomor 2, perimeter trap cropping dapat mengurangi pestisida secara drastis. Lalu keuntungan yang ketiga, kurangnya penyemprotan dapat menjaga musuh alami hama seperti predator dan parasitoid agar tidak ikut terbunuh oleh pestisida ya. Lalu yang keempat, kurangnya penyemprotan pestisida dapat menghemat biaya produksi ya. Berarti ini yang A ya. Iya, yang A. Lalu yang nomor 5, kurangnya penyemprotan pestisida dapat mengurangi sisa residu bahan kimia saat panen. Lalu yang keenam, kurangnya penyemprotan pestisida mendorong keselamatan lingkungan yang lebih tinggi. Berarti ini yang option C ya. Lalu keuntungan yang ketujuh adalah kurangnya penyemprotan pestisida dapat mengurangi terjadinya resistensi hama. Berarti ini yang B. Yang nomor 8, perimeter trap cropping mempresentasikan strategi manajemen alternatif dalam pengendalian hama terpadu atau PHT. Nah, itulah dia keuntungan dari menggunakan model perimeter trap cropping ya. Di sini dari option A sampai option D itu benar semua. Berarti jawabannya adalah yang E, semua jawaban benar. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Jenis-jenis refugia cukup banyak. Refugia yang berasal dari tanaman gulma adalah titik-titik. A. Ajeran, B. Jagung, C. Pegagan, D. Kacang pentoy, atau E. Rumput setaria. Ya, jawabannya adalah yang A. Ajeran. Kita bahas ya. Jenis refugia itu antara lain, yang pertama berasal dari tanaman hias. Contohnya adalah bunga kertas, bunga kenikir, dan bunga matahari ya. Lalu yang kedua berasal dari tanaman sayur-sayuran. Contohnya bayam, kacang panjang, dan jagung. Lalu yang ketiga berasal dari gulma. Nah, ini dia sesuai dengan pertanyaan. Contohnya yang terutama yang berasal dari famili Asteraceae seperti ajeran dan babadotan ya. Sesuai dengan opsi pilihannya, berarti yang ini dia, ajeran ya. Lalu yang keempat berasal dari tanaman liar. Contohnya adalah pegagan, rumput kancing ungu, rumput setaria, kacang pentoy atau kacang hias, dan legetan ya. Jadi refugi yang berasal dari tanaman gulma adalah yang A, ajeran. Soal berikutnya, nomor 5. Bunga matahari merupakan salah satu dari jenis refugia yang berasal dari tanaman hias. Bunga matahari termasuk ke dalam kelas titik-titik. A. Liliopsida, B. Pinopsida, C. Dicotyledoneae, D. Magnoliopsida, atau E. Monocotyledoneae. Ya, kita bahas ya. Klasifikasi atau taksonomi dari tumbuhan penghasil kuaci atau bunga matahari, yaitu kingdomnya Plantae, divisi itu Magnolipta, kemudian kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Helianthus, spesies
Helianthus annus. Yang ditanya di sini kelas dari bunga matahari, berarti yang ini, Magnoliopsida. Berarti jawabannya adalah yang D, Magnoliopsida ya. Soal nomor 6. Selain karakter fisiologi dan morfologi dari bunga, faktor lain yang mempengaruhi kedatangan serangga pada suatu bunga tanaman perangkap adalah faktor lingkungan fisik, yaitu titik-titik. A. Warna, B. Ukuran, C. Kelembaban, D. Periode berbunga, atau E. Kandungan nektar. Ya, kita akan bahas ya. Faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi kedatangan dari serangga pada bunga tanaman perangkap ya. Itu yang pertama, cahaya. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, kelembaban. Yang keempat, kecepatan angin. Dan yang kelima, arah angin. Nah, ditanya di sini faktor lingkungan fisiknya. Dari option-option yang ada, itu berarti yang ini, kelembaban. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Untuk tambahan pengetahuan dan wawasan, faktor karakter fisiologi dan morfologi yang mempengaruhi kedatangan serangga ya pada tanaman perangkap. Itu yang pertama, polen. Yang kedua, warna. Yang ketiga, bentuk. Yang keempat, keharuman. Yang kelima, periode berbunga. Dan yang keenam, kandungan nektar ya. Paham ya? Jadi dalam soal faktor lingkungan fisiknya itu yaitu yang C, kelembaban. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pengendalian hama menggunakan tanaman perangkap merupakan salah satu teknik pertanaman, yaitu titik-titik. A. Monokultur, B. Tumpang gilir, C. Tanaman bergiliran, D. Rotasi tanaman, atau E. Tumpang sari. Oke, soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di akun Instagramku aja. Akun Instagramnya itu yang ini, @kelas_ilmu ya. Dan ini tolong juga di follow ya, karena di sana ada juga latihan-latihan soal mengenai pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan latihan soal-soal SKB CPNS untuk formasi pengendali OPT pada kali ini, dan tonton juga video-video kami yang lainnya ya. Di sana ada banyak mengenai SKB pengendali OPT ya. Meski bagi orang lain impian kalian adalah sampah, kalian harus tetap membesarkan impian itu dengan pupuk kerja keras dan siraman doa. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.